Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Randy Hafiz dengan NIM 2065178 dari kelas 1D Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas topik 7 tentang perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial, untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan, fungsi perencanaan haruslah dilakukan terlebih dahulu daripada fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perencanaan. Seperti yang telah diuraikan tadi, bahwa perencanaan ditetapkan sekarang dan dilaksanakan serta digunakan untuk waktu yang akan datang. Dengan mendasarkan diri kepada pengertian ini, maka perencanaan memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kebijaksanaan, yang ketiga ada strategi, yang keempat ada prosedur, yang kelima ada aturan, yang keenam ada program. Nah, yang pertama tujuan merupakan suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kebijaksanaan adalah suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada strategi, merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Yang keempat, ada prosedur, merupakan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Yang kelima, ada aturan, adalah suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Yang keenam ada program, merupakan campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan perencanaan. Dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain, perencanaan adalah sangat penting sebab merupakan fungsi dasar bagi fungsi-fungsi tersebut. Adapun kegunaan daripada perencanaan adalah yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Waktu yang akan datang bersifat tidak statis, akan tetapi selalu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan. Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memperingan biaya. Dengan adanya perencanaan, memungkinkan diadakan penghematan ongkos-ongkos sebab semua kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Yang keempat, merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan. Hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang sulit untuk diukur keefektifannya tanpa adanya perencanaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penyusunan perencanaan. Langkah-langkah yang harus diambil untuk menyusun suatu perencanaan adalah: yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menyusun anggapan-anggapan atau bisa disebut premising. Yang ketiga, menentukan berbagai alternatif tindakan. Yang keempat, mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih. Yang kelima, mengambil keputusan. Yang keenam, menyusun rencana pendukung. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan. Dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan kritis. Selanjutnya kita akan membahas tentang jangka waktu perencanaan. Menurut jangka waktu perencanaan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa perencanaan mempunyai sifat keutamaan dan bersifat luas. Ini berarti bahwa perencanaan itu baik.
Selain kebaikan, perencanaan juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Adanya kelemahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempunyai sifat membatasi perencanaan. Yang pertama ada sulit mencari anggapan secara teliti. Yang kedua, perubahan yang sangat cepat. Yang ketiga ada kekakuan internal. Yang keempat ada kekakuan eksternal. Yang kelima ada waktu dan biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Syarat pengambilan keputusan. Nah, untuk bertindak ataupun mengambil keputusan secara rasional tersebut membutuhkan beberapa syarat, antara lain harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. Yang kedua, harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Yang ketiga, harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntunan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. Kedua, ada alat pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan yang rasional, perlu digunakan alat-alat seperti operation research, teori probabilitas, dan linear program. Selain ketiga macam alat pengambilan keputusan tersebut, masih terdapat beberapa teknik yang dipakai untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Nah, itu tuh yang pertama ada analisa risiko dan pohon keputusan. Sekian penjelasan dari saya tentang topik 7 perencanaan. Jika ada kurang atau salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.